Shalom, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita kembali hadir dalam ibadah, walaupun masih secara online, tetapi kita patut mengucap syukur karena Tuhan tetap mengumpulkan kita, tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita bersama-sama beribadah, menyatukan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus. Panggilan berbakti pada saat ini diambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan bernyanyi bersama-sama lagu pembukaan kita. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami semua, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah terjeda sedetik pun, karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama memuji nama Tuhan, ingin menyembah Tuhan melalui ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah nama Tuhan selalu yang kami muliakan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala kelemahan dan dosa kami, supaya kami, ibadah kami tidak terhalang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Mekarsari yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan bagi Tuhan. Panggilan memberi pada saat ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan melalui transfer seperti yang sudah tertera di layar kaca kita masing-masing. Jadi kita akan mentransfer persembahan dan persepuluhan kita ke nomor tersebut. Sambil kantong persembahan atau persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kepada Engkau Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada kami untuk kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan bagi perluasan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu Mekarsari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah nama-Mu semakin kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita melalui lagu Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Mekarsari. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang masih sama, yaitu semakin kokoh dalam persatuan di dalam tema bulan ini. Dan judul firman Tuhan pagi ini yang ingin saya sampaikan, kuasa kesehatian dan kesatuan, dari Matius pasal 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami ingin bersama-sama mendengar suara-Mu. Sebab itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami masing-masing, supaya saat ini kami hanya tertuju kepada firman-Mu.
supaya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kuasai mulut lidah hamba-Mu. Tuhan, urapi kami supaya kami layak menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa jika dua orang atau sekelompok orang percaya bekerja sama secara harmonis dan sehati. Kata sepakat dalam ayat tersebut menunjukkan adanya kesehatian, adanya kesatuan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kalau ada kesehatian, ada kesatuan, ada kesepakatan, maka doa setiap orang percaya akan dikabulkan. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Allah Bapa yang di surga. Ada kuasa yang luar biasa bila ada kesepakatan, bila ada kesehatian, bila ada kesatuan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap orang, setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya yang hidup di dalam kesehatian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada kesehatian, kalau ada kesatuan, maka mujizat itu terjadi. Sebab firman Tuhan berkata, kalau ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jikalau ada sekelompok orang yang bersekutu, bahkan firman Tuhan berkata, kalau ada 2 orang saja yang bersekutu, yang sepakat, yang sehati, ada kesatuan, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Itu yang hal pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kehidupan kita ada kesehatian sebagai jemaat Tuhan. Ada kesatuan, ada kesepakatan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan terjadi. Supaya mujizat Tuhan itu terjadi. Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Supaya permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Itu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama. Hal yang kedua, di mana ada kesehatian dan kesatuan, maka di sana akan ada kemenangan. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-17 berkata demikian. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 saya ingin membacakan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek."
Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sudah sering kita dengar. Cerita ini sudah sering kita dengar. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Bagaimana Yosua mengalahkan orang-orang Amalek. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang yang baik bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Sementara aku akan naik ke puncak bukit dengan mengangkat tongkat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ada kerjasama yang baik di antara Yosua, Musa, Harun dan Hur. Yosua berperang dengan pasukannya, sementara Musa, Harun dan Hur, dia naik ke puncak bukit. Mereka berdoa di sana. Mereka mengangkat tongkat Allah yang ada di tangan Musa. Dan apa yang terjadi? Pada saat tongkat Allah diangkat ke atas, tangan Musa mengangkat tongkat itu ke atas. Firman Tuhan berkata, lebih kuatlah orang-orang Israel. Tetapi pada saat tangan Musa turun ke bawah, karena penat, karena capek, maka orang-orang Amalek lebih kuat. Dan hal ini disadari oleh Harun dan Hur. Sebab itu mereka mengangkat batu, ditempatkan di mana Musa ada, supaya Musa duduk di situ. Lalu Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa supaya terus terangkat ke atas dengan memegang tongkat Allah. Dan apa yang terjadi? Yosua memperoleh kemenangan. Memperoleh kemenangan oleh ada kerjasama yang baik antara Yosua, Musa, Harun dan Hur. Ada kesehatian di antara mereka. Ada kesatuan di antara mereka. Ada kesepakatan di antara mereka. Dan kemenangan itu terjadi. Kemenangan itu diperoleh oleh karena mereka ada kesehatian. Mereka sehati, mereka sepikiran.
Mereka sepakat, mereka bersama-sama melawan, berperang melawan orang-orang Amalek. Walaupun peran mereka berbeda-beda. Yosua berperang, Musa berdoa dengan mengangkat tongkat, sedangkan Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau ada kesatuan, jikalau ada kesehatian, jikalau ada kebersamaan di dalam satu jemaat, ada kemenangan yang diperoleh pada saat ada kesehatian, pada saat ada kesatuan, pada saat ada kesepakatan, pada saat ada kebersamaan. Kemenangan itu boleh didapat. Kita bisa bayangkan bagaimana pada saat Musa sudah begitu capek tangannya, lalu dia istirahat. Lalu dia turun dari atas bukit. Pastilah kekalahan akan diderita oleh Yosua bersama dengan pasukannya. Tetapi oleh karena ada kerjasama yang baik, ada kesehatian di antara mereka, ada kesepakatan di antara mereka, ada kesatuan, ada kebersamaan di antara mereka, kemenangan itu didapat. Walaupun peran mereka berbeda-beda, kita tahu peran mereka berbeda-beda. Kita tahu perannya Harun dan Hur itu begitu enteng. Dia hanya menyangga tangan Musa, menopang tangan Musa. Sedangkan Yosua harus berperang. Tetapi inilah kerjasama. Inilah adanya kesatuan. Inilah adanya kesehatian. Maka kemenangan itu didapat. Ini juga bisa terjadi di dalam jemaat Tuhan. Ini juga bisa terjadi di gereja kita, Gereja Baptis Mekarsari. Kita tahu sekarang ini gereja kita sedang membangun. Tanpa ada kesehatian dari jemaat, tanpa ada kesatuan dari jemaat, sulit untuk membangun gereja Tuhan. Dana yang hanya sedikit, sedangkan yang diperlukan banyak. Tanpa ada kesehatian, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada kesatuan, tanpa ada kesepakatan, sulit bagi kita untuk menyelesaikan bangunan. Kesehatian penting di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kesatuan penting di dalam jemaat Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan bersama-sama, di mana ada kesehatian dan kesatuan, maka di sana ada kuasa Tuhan terjadi, dan apa yang direncanakan pasti dapat
terlaksana. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinier. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari di sana, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Firman Tuhan berkata, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak dapat terlaksana. Artinya, setiap yang direncanakan akan dapat terlaksana. Mengapa? Firman Tuhan di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, karena seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ada kesehatian, ada kesepakatan, ada kesatuan. Dan kalau itu yang terjadi, apapun juga yang direncanakan pasti akan terjadi. Nah, anak-anak manusia ini merupakan anak-anak keturunan Nuh. Mereka berencana untuk mendirikan kota, mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Luar biasa. Dan yang direncanakan itu, firman Tuhan berkata, tidak akan, artinya yang direncanakan itu akan dapat terjadi. Karena apa? Karena mereka ini satu bahasanya, satu logatnya. Artinya ada kesepahaman di antara mereka, ada kesehatian di antara mereka. Dan kalau ada kesehatian, ada kesepahaman, ada kesatuan, maka apa yang direncanakan itu terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, baiklah kita turun, kita kacaukan bahasa mereka. Ya. Ayat yang ke-7. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bahasa mereka dikacaukan, sehingga tidak ada lagi rasa kebersamaan, tidak ada lagi rasa kesehatian, tidak ada lagi rasa kesatuan. Dan apa yang direncanakan itu tidak terjadi. Apa yang mereka rencanakan itu gagal. Karena apa? Karena di antara mereka
yang semulanya satu bahasanya, satu logatnya, dikacaukan oleh Allah, sehingga mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Mereka kemudian terseret di seluruh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatian, kesatuan, kesepakatan akan sangat penting. Supaya apa? Supaya yang direncanakan dapat terjadi. Menara Babel itu tidak selesai dibangun, gagal karena tidak ada kesehatian di antara mereka. Tidak ada kesehatian, tidak ada kebersamaan, tidak ada kesatuan. Begitu juga pada saat sekarang ini kita sedang membangun rumah Tuhan, gereja Tuhan, tempat ibadah kita. Tanpa kita ada kesatuan, tanpa ada kesehatian, tanpa ada kesepakatan, maka apa yang kita rencanakan bisa menjadi sia-sia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat, marilah kita hidup dalam kesehatian, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesepakatan, hidup dalam kebersamaan, supaya apa yang kita rencanakan dapat terjadi. Apa yang kita rencanakan dapat terlaksana. Dan kehidupan sebagai jemaat yang sehati atau kesehatian, kesatuan itu hanya dapat terjadi bila kita mulai dari diri kita masing-masing. Kuncinya adalah kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kesehatian, kesatuan, kesepakatan, kebersamaan memiliki kuasa yang luar biasa. Mujizat terjadi kalau itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya menolong kami, mendorong kami, supaya kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh hidup dalam kesehatian, kami boleh hidup dalam kesatuan, kami boleh hidup dalam kesepakatan, kami boleh hidup di dalam kebersamaan, supaya kuasa Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Tolonglah masing-masing kami Tuhan, untuk kami mampu melakukan firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan di dalam kita berjemaat di Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Kita tetap bersatu, teguh, bersama-sama membangun gereja kita. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan satu pujian, Tetap Setia. Apakah ku sungguh mengasihi
kembali berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah memberkati, memimpin ibadah kami pada pagi ini. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan pagi ini Tuhan berkenan kepada Tuhan. Dan kami mohon pengampunan segala kekurangan, dosa yang kami lakukan. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai aparat pemerintahan yang terbawah sekalipun. Berkati mereka dengan kebijaksanaan ya Tuhan, supaya mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, disertai rasa takut akan Tuhan. Berkati pada saat ini bangsa kami sedang berperang melawan virus corona. Berkati setiap lembaga, bahkan tiap pribadi yang bertugas mengenangani virus corona ini, supaya virus ini segera berakhir dari negara kami, Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan pilkada secara serentak di negara kami. Tuhan memberkati supaya pilkada nanti dapat berjalan dengan aman, damai, dan biarlah kiranya setiap calon yang mengajukan diri untuk berperang melawan kandidat yang lain, Tuhan memberkati dengan kebijaksanaan. Jauhkan dari segala praktek-praktek yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan jauhkan dari mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk organ gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkati yayasan, berkati Bamusnas, berkati juga BPN GGBI. Kami menyerahkan kepadamu di dalam perpanjangan waktu kepengurusan oleh karena corona, sehingga mubes ditunda. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap pribadi kepengurusan organ GGBI, supaya sungguh-sungguh mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya yang sudah Tuhan bebankan kepada mereka untuk kemajuan pekerjaan Tuhan melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami juga berdoa untuk mubes yang kami belum tahu kapan akan dilaksanakan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, supaya segala persiapan yang dilakukan semakin matang. Kami juga berdoa untuk BPD Japatara. Tuhan berkati kepengurusan BPD, berkati gereja-gereja yang ada di wilayah BPD Japatara, supaya terus ada kerjasama yang baik di dalam memberitakan kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Tuhan terus berkati gerejamu, supaya terus ada kebersamaan di antara seluruh jemaatmu. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka setia beribadah, setia melayani, setia berdoa, setia bersaksi. Bahkan mereka juga setia di dalam memberi. Bapa, berkati jemaatmu. Jauhkan segala perselisihan, pertengkaran di antara seluruh jemaat. Oh ya Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk pembangunan gedung, renovasi tempat ibadah Gereja Baptis Indonesia Mekarsari yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan memberkati panitia
pelaksana. Tuhan memberkati setiap orang yang bekerja melakukan pembangunan. Tuhan memberkati untuk dana yang diperlukan. Tuhan memberikan kecukupan, supaya gedung ini dapat diselesaikan pada waktu yang sudah direncanakan dan dapat dipakai untuk ibadah bagi jemaat. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Kalau sebentar kami berpisah, Tuhan terus memberkati jemaat-Mu di dalam segala aktivitas mereka masing-masing. Berkati yang bekerja, berkati yang berusaha, berkati yang masih dalam taraf pendidikan, berkati juga untuk para lansia. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.